Kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Woi! Kalian bilang kalian tidak mau mengurusi mayat bibi zombie. Jadi kalian tidak perlu keluar. Tapi kalau kami di sini, kami akan mati membusuk. Terserah kalian. Kalau kalian mau mengurusi mayat bibi zombie, aku akan keluarkan kalian. Kalau kalian tidak mau, ya kalian di situ saja selamanya. Oh, gimana ini Puput? Lagi. Apa boleh buat daripada kita terkurung di sini? Krishna, kami setuju. Aku akan mengurus mayat Sambi, tapi tolong bantu kami keluar. Baiklah kalau begitu. Apa yang terjadi denganmu di sana? Sampai pulang dalam keadaan tidak waras seperti ini. Tenang. Tenang, Naga Sukma. Lihat ini baik-baik. Siapa kamu? Aku Nagas. Jangan pernah ragukan kemampuanku. Jangan takut. Aku akan membantu mencari ular siluman itu. Jadi hanya segini kemampuan. Kamandanu, Hamba tidak apa-apa, Kanjeng Putri. Aku merasa sedang bertarung dengan Arimbi. Kekuatannya hampir sama. Aku sudah cari kamu kemana-mana, Krishna. Kamu kenapa laras? Kenapa kamu kelihatan panik sekali? Iya, Krishna. Ada tongkat yang datang ke tengah perkampungan. Dan dia membuat kerusuhan. Semua orang penduduk kampung dikumpulkan. Dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin kampung. Bukan cuma itu, Krishna. Tongkat itu juga menyuruh penduduk kampung untuk menyembahnya mulai besok. Kamu tidak usah khawatir. Aku akan carikan tongkat itu. Biu. Biu sedang apa? Biar aku saja lakukannya. Tidak apa-apa lagi. Biar Biu saja yang melakukannya. Agar Biu bisa terbiasa. Jangan, Biu. Nanti tangan Biu bisa pegal-pegal. Biar aku saja. Kamu takut Biu tidak bersih yang melakukan semua ini. Bukan begitu, Biu. Biar Biu saja yang melakukannya, Rani. Agar Biu bisa terbiasa melakukan semua. Istriku, Romo, Rati, suamiku. Apa kabar kamu? Baik-baik saja kah? Romo sangat kangen sekali sama kalian. Romo bawakan keperluan dan makanan-makanan terbaik dari Kurawan untuk kalian. Kenapa, Rati? Kamu tidak suka dengan bawaan Romo ini? Aku pikir Romo tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini.
Romo jangan terlalu khawatir padaku. Bagaimana Romo tidak mengkhawatirkanmu? Kamu adalah putri Romo, dan Padmini adalah istri Romo. Romo cuma tidak ingin hal-hal yang buruk terjadi pada kalian. Dan Romo tidak ingin kalian sedih ataupun menderita. Tapi Romo, sekarang ini justru tidak ada bedanya antara hidup di istana maupun di sini. Aku hanya ingin hidup mandiri, tidak sebagai seorang putri, tapi sebagai seorang laki-laki. Suamiku, percayalah pada kami. Kami tidak akan kenapa-kenapa di sini. Dan jika terjadi sesuatu, kami pasti akan memberitahumu. Apa kamu yakin itu? Dan apa kamu bisa tinggal di tempat seperti ini? Lebih dari yang kau kira. Sekarang, aku mohon suruh mereka membawa barang-barang ini ke Kurawan. Baiklah. Prajurit, Daulat Kanjeng, daulat Kanjeng. bawa kembali keperluan ini ke Kurawan. Baik Kanjeng. Kalian jaga diri baik-baik ya. Terima kasih, Romo. Baguslah sekarang kalian semua sudah berkumpul. Aku benar-benar senang dengan keadaan ini. Karena dengan begitu, itu membuktikan bahwa kalian semua patuh padaku. Krisna kemana sih? Katanya dia mau datang. Tapi kok belum kelihatan juga? Seperti perintahku kemarin. Saat ini adalah waktunya buat kalian untuk menyembahku. Akulah Tuhan kalian. Kenapa sih ini semua harus terjadi? Gara-gara tongkat sialan itu, semua jadi kacau. Dewa Agung, maafkan hamba. Hamba harus berkhianat kepadamu. Kurang ajar. Berani kamu mengatai aku sialan. Maaf Tuan Gradaka. Kau mau kuhukum rupanya. Hamba tidak ngomong apa-apa. Bohong kamu. Tadi hati kamu berkata lain. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, ha? Bocah kecil sialan, beraninya kau menghalangiku. Untunglah Krisna datang. Kalau tidak, Paman Supri sudah dihajar dengan tongkat itu. Sudah cukup kamu bikin kekacauan di kampung ini, tongkat jelek. Sekarang aku mau menantangmu. Apa? Kamu bocah ingusan ingin menantangku? Kamu pikir kamu bisa apa, ha? Sekarang kamu boleh saja menghinaku seperti itu, tongkat jelek. Tapi nanti setelah aku buktikan kekuatanku, kamu pasti akan menyambut kata-katamu. Apa? Kekuatan? Memangnya kamu punya kekuatan apa? Mana buktikan padaku? Kok tidak mempan? Ternyata dia memang bukan tongkat sembarangan. Kenapa bengong, bocah? Cuma itu kesaktianmu. Jangan merasa menang dulu, tongkat jelek. Aku masih punya kekuatan yang lain. Terimalah ajian tapak geniku. Jurus tangan besar. Sudah ku bilang, kamu ini cuma bocah ingusan yang belum ngerti apa-apa. Masih ada lagi? Kamu tidak apa-apa
Percuma kamu menantangku. Lebih baik sekarang kamu pulang saja ke rumah dan minta susu sama biungmu. Mendingan kita pulang saja. Iya, Krishna. Tongkat itu bukan tandinganmu. Ayo, tunggu apa lagi? Mumpung aku masih baik hati mau memaafkanmu. Atau kamu akan menungguku sampai berubah pikiran dan menghukummu. Kalian para warga, kenapa pada bengong? Kalian tidak mau menyambut kemenanganku? Hidup Gradaka! 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 Ternyata tongkat itu sangat sakti. Aku sudah mengerahkan semua kemampuanku, tapi sama sekali tidak mempan. Maafkan aku ya, Krishna. Aku tidak bisa membantumu. Aku juga minta maaf ya, Krishna. Meskipun kita mengeroyokinya bertiga, hasilnya akan sia-sia. Aku tahu, tapi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan warga kampung itu? Kita tidak boleh membiarkan tongkat jahat itu menguasai warga kampung itu. Kita temuin saja biungmu, Krishna. Siapa tahu biungmu punya jalan keluarnya. Juga ya, ayo. Ranubaya, tolonglah aku, Ranubaya. Aku harus menyelamatkan bokokku dari cengkraman Dewi Sambi. Aku mau hanya kamu yang bisa membantuku. Ranubaya. 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 Apa yang kamu lakukan padaku? Lepaskan aku, Ranubaya. Tolong lepaskan sulur-sulur ini. Aku mohon, Ranubaya. Aku harus segera menolong bapakku. Kasihanilah aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan memberikan kekuatanmu kembali. Apapun yang kamu minta. Lepaskan aku, Ranubaya. Ranubaya, tolonglah aku. Aku berjanji. Aku akan kembali dan menerima semua hukuman darimu setelah aku menolong bapakku. Ranubaya! Aku memang perempuan licik, Ranubaya. Aku perempuan siluman dan aku perempuan biadab. Tapi aku juga memiliki rasa kasih sayang untuk orang tuaku. Bantulah aku, Ranubaya. Ranubaya, tolong dengarkanlah ketulusan hatiku ini. Aku benar-benar menyayangi bapakku dan aku ingin membantunya. Tolong aku, Ranubaya. Aku mohon. Ranubaya. Sudah 1 bulan purnama, tapi putrimu belum juga datang. Tenang saja, Sambi. Suatu saat nanti, putriku akan kembali untuk membinasakanmu. Kakek tua ini terlalu banyak bicara, Biung. Suruh saja Dewa Kematian menjemputnya. Tidak, sayang. Kematian itu terlalu enak untuknya. Ternyata kalian hanya bisa mengancamku untuk membunuhku. Tentu saja, Butokala. Kematian itu terlalu enak untuk. Aku mempunyai cara lain untuk membuatmu lebih menderita. Jadi Biung punya kejutan untuk si kakek tua ini. Kejutan apa? Kamu lihat saja, sayang. Apa yang akan Biung lakukan pada raksasa jelek ini? Air gula.
Dumbret, kita pasti tidak akan ketemu Biungmu lagi. Sambi, moga-moga kamu masuk neraka ya. Habis kamu jahat sih. Nah, begitu, Bopo. Apa sih? Sepertinya Biung marah. Mana? Sepertinya tidak. Aku tidak melihatnya, Dumbret. Benar, Bopo. Tadi apinya makin besar. Artinya Biung marah. Nah, kita tidak boleh ketawa. Kita pura-pura menangis. Biar Biung tidak marah. Dasar bocah tengik. Sama arwah biungmu saja takut. Emang Bopo tidak takut? Nanti kalau arwah Biung pakai Bopo gimana? Dumbret, kamu jangan takutin Bopo dong. Tuh kan Bopo takut sama arwahnya Biung. Makanya kita pura-pura nangis. Biar arwah Biung tidak marah. Iya, ayo kita pura-pura nangis yuk. Supaya arwah sialan ini bisa tenang di alam baka. Ayo, ayo. Ayo Bu, minta maaf. Sambi, maafin aku ya Sambi. Aku tidak sengaja mengejek kamu Sambi. Ini semua gara-gara anak Dumbret ini Sambi. Iya, aku benar-benar sedih kalau Biung mati. Nanti juga Bopo akan nyusul. Bagus. Akhirnya kalian semua tunduk padaku. Aku puas sekarang. Nanti akan kutundukkan kampung ini demi kampung. Sehingga semua manusia di jagat ini hanya akan menyembahku. Ternyata kamu di sini tongkat sialan. Nenek peot jelek. Ternyata lucu juga melihat kamu berjalan dengan satu kaki. Kutuk kupret. Kamu malah mentertawakan. Memangnya kenapa kalau aku menertawakanmu? Kamu mau marah? Cepat sembuhkan kaki dan tanganku. Aku tidak mau hidup seperti ini. Kau meminta tolong padaku? Boleh, tapi ada syaratnya. Katakan syaratnya apa? Aku akan memenuhi semua syarat. Asalkan kamu mengembalikan kaki dan tanganku. Syaratnya mudah saja. Kau harus mau jadi anak buahku. Baik. Aku setuju. Aku akan mengikuti perintah. Bagus. Sekarang ikut aku. Pak Lastri, apa yang sedang kamu pikirkan? Kakang, mau sampai kapan kita terus berada di istana ini? Sementara Ratu juga sudah tidak ada di sini lagi. Jadi tidak ada alasan untuk kita terus tinggal di sini, Kakang. Kamu benar, Pak Lastri. Aku juga merasakannya. Aku merasa tidak leluasa. Terlalu lama tinggal di istana ini. Kita akan segera kembali ke desaku. Maaf, Kakang. Bagaimana kalau kita tinggal di desaku saja? Desaku tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Rati. Jadi kita bisa terus selalu membantu Rati. Aku mohon, Kakang. Aku ingin selalu membantu Rati. Karena aku sangat merasa bersalah kepadanya. Baiklah, Pak Lastri. Kita akan segera kembali ke desa. Benarkah, Kakang? Terima kasih, Kakang. Aku sangat bahagia sekali. Aku rasa Syarisa juga pasti akan bahagia. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan semuanya. Baiklah, Biung akan segera cari tahu siapa tongkat itu sebenarnya, Nak. Bagaimana caranya, Biung? Biung akan menemui Kanjeng Ratu untuk menanyakan hal itu. Pasti Kanjeng Ratu tahu. Biung pergi dulu ya, Nak. Kamu tunggu di sini. Baik, Biung.
Kanjeng Ratu, hamba mohon, keluarlah Kanjeng Ratu. Hamba membutuhkan bantuanmu. Hormat hamba Kanjeng Ratu. Terima kasih Kanjeng Ratu sudah mau memenuhi undangan hamba. Ada apa, Andini? Kanjeng Ratu, saat ini hamba sedang mengalami masalah. Hamba membutuhkan bantuan. Kesulitan apa? Di kampung hamba sedang ada kekacauan, Kanjeng Ratu. Ada tongkat yang membuat kacau. Dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Bahkan dia juga meminta para penduduk untuk menyembahnya. Tidak ada satupun penduduk yang berani melawannya, Kanjeng Ratu. Karena tongkat ini sangatlah sakti. Bahkan Krishna pun tidak mampu melawannya. Maka dari itu, Kanjeng Ratu, aku datang kemari untuk mencari tahu siapa sebenarnya tongkat itu dan bagaimana cara menghadapinya. Andini, tongkat itu memang dihuni oleh makhluk yang sangat kuat. Makhluk itu bisa masuk ke dalam benda apapun, dan setiap benda yang dimasuki olehnya, maka benda itu bisa hidup. Apa yang harus hamba lakukan untuk membunuhnya, Kanjeng Ratu? Sayangnya, makhluk itu tidak bisa dibunuh. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan hanyalah dengan menguburnya di dalam tanah yang padat dan tanpa udara. Karena dengan begitu, makhluk itu akan mencair. Tapi begitu dia menghirup udara, dia akan hidup lagi. Hanya itu yang bisa kuberitahu. Baiklah, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Pusatkan konsentrasimu. Aku akan menyembuhkanmu. Cepat sembuhkan, aku sudah tidak sabar. Jangan cerewet, nenek tua. Turuti saja apa yang kukatakan. Nah, sekarang tubuhmu sudah kembali utuh, nenek tua. Aku sudah sembuh. Terima kasih, tongkat. Kau sudah menyembuhkan aku. Panggil aku Gradaka. Panggil aku Gradaka. Terima kasih, Gradaka. Dan kau harus ingat dengan janjimu untuk jadi anak buahku. Kalau tidak, aku akan membuat tubuhmu kembali berantakan. Baiklah, aku anak buahmu. Akan setia padamu. Bagus. Bocah gendeng. Aku akan menghukum kalian. Karena kalian sudah mematahkan kakiku dan tanganku. Arif. Kamandan. Jika kamu masih terikat di sini, lalu siapa yang selalu mengganggu Kanjeng Putri? Atau mungkin dia benar-benar arwah Pangeran Bentang? Arwah? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu kan yang selama ini mengganggu Kanjeng Putri dengan menyamar sebagai arwah Pangeran Bentang? Bagaimana aku bisa melakukan semua itu? Sedangkan aku saja terikat seperti ini, Kamandan. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Apa mungkin ini adalah ulah dari Noro? Siapa Noro? Noro adalah saudara laki-lakiku. Dia selalu membangkang dan tidak pernah menuruti bopo. Hingga bopoku tidak menganggapnya lagi seperti anaknya. Jadi kamu punya saudara laki-laki? Iya, dan dia sangat membenciku, Kamandan. Dia sudah membuat aku dan bopoku terusir dari duniaku. Hingga aku harus tinggal di hutan, tempat pertama kali kita bertemu. Kalau memang benar, itulah kakakmu. Bagaimana caranya aku bisa melumpuhkannya agar dia tidak bisa lagi mengganggu Kanjeng Putri? Kamu tidak akan pernah bisa melawannya sendirian. Kamu butuh bantuan aku dan juga bopoku. Jangan terlalu berharap, Arimbi.
Kamu melakukan semua ini agar bisa melepaskan diri, kan? Tidak, Kamandan. Coba kamu pikir lagi. Kalau memang aku menginginkan kekuasaan, untuk apa aku tinggal di hutan? Semua berawal dari cintaku kepadamu. Aku tidak terima kamu menolak cintaku, Kamandan. Rasa sakit hatiku dan dendamku yang membuat semuanya jadi seperti ini. Noro itu sangat berbahaya. Aku janji, aku akan membantumu untuk melawannya. Lalu bagaimana caranya aku bisa mempercayaimu setelah apa yang kamu perbuat selama ini? Kamu harus percaya pada janji. Aku tidak akan melakukan kejahatan lagi, Kamandanu. Percayalah padaku. Hanya gurulah yang bisa memutuskannya. Tapi guru tidak bisa menghentikan tapa beratannya sebelum semua kekuatannya kembali. Aku akan mengembalikan kekuatan Ranubaya. Bagaimana? Benarkah? Iya, Kamandanu. Kamu sungguh-sungguh? Baiklah. Kamu berada di padepokanku. Kamandanu sudah menceritakan semuanya tentang kamu. Aku akan membebaskanmu, Arimbi. Terima kasih banyak, Ranubaya. Terima kasih banyak. Sekarang ini, aku harus segera pergi untuk menyelamatkan bopoku dari cengkraman Dewi Sambi. Dewi Sambi? Bukankah dia sudah mati? Tidak, Kamandanu. Dewi Sambi belum mati. Itu hanya kebohongan yang dibuat oleh dia sendiri. Dia sudah membunuh rajanya. Dan dia sudah menipu kalian semua. Jadi ini semua permainan Dewi Sambi. Kita harus tetap merahasiakannya, Arimbi.
Aku mencari cara untuk menghukum perempuan itu. Baiklah, Kamandanu. Sekarang ini aku harus segera pergi untuk menyelamatkan Bopo. Disinilah tempatnya. Pawana, rupanya dia masih hidup. Dan dia bisa berjalan dengan baik. Pawana, cepat keluarkan Nagras. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Baik, kali ini aku akan tetap diam. Mungkin saja aku bisa memanfaatkan. Dan ini menjadi menguntungkan buatku. Kita harus membunuh banyak ular naga sukma untuk memancing keluar si putri ular. Kenapa kamu membunuh ular itu satu persatu? Kenapa kita tidak langsung ke markasnya dan membunuh mereka semua? Otakmu pasti ikut terpotong bersama tanganmu. Dengar bodoh, kita semua bisa mati terbunuh di sarang mereka. Hari ini sudah cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Ayo. Wah. Tidak kusangka Pawana hebat juga, Biung. Dia bisa menghadapi para siluman ular itu. Iya, sayang. Kamu benar.
Ini adalah permainan yang sangat mengasyikkan. Pawana masih hidup dan dia belum mati. Dia sedang berpura-pura sama seperti ini. Kakang, rumahku itu sangat kecil sekali. Aku harap Kakang bisa nyaman tinggal di sana. Besar kecilnya rumah itu nanti, buatku bukan masalah yang besar, Palastri. Justru, aku sangat menghargai keputusan yang ingin membantu Narirati. Terima kasih Kakang atas pengertianmu. Mari. Bopo? Syukurlah kamu cepat datang. Bagaimana Bopo? Bopo tidak apa-apa kan? Bopo, ayo kita harus segera pergi dari sini, Bopo. Kamandanu, kamu dari mana saja? Aku mencarimu ke semua tempat di istana ini. Ada yang harus hamba lakukan di luar. Kanjeng Putri terlihat cantik malam ini. Laksmi. Suamiku? Jangan dekati dia. Dia bukan suami Kanjeng Putri. Dia adalah roh jahat yang berpura-pura menjadi arwah Pangeran Bintang. Apa kamu percaya dengan ucapan? Mendekatlah langsung. Kamandan, dia itu suamiku, Bentar. Dia bukan roh. Kamu bisa melihatnya kan? Ayo, mendekatlah Laksmi. Apa kabar, Kak? Untuk apa kamu datang sini? Aku datang untuk menghentikan. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menghancurkan semua rencanaku. Kamandan, tetaplah di sini. Bersiaplah. Ya. Tunggu! Jangan sakiti suamiku. Kanjeng Putri, biarkan saja. Mereka mengurusi masalah mereka sendiri. Bopo, ternyata Bopo di sini juga. Bopo tidak akan membiarkanmu menyakiti adikmu Arimbi. Kamu masih Arimbi, lalu meminta bantuan untuk menyerangku. Kekuatanmu itu
masih jauh di bawahku. Jika aku mau, aku bisa saja melumpuhkan. Lihat ya. Ayo, Bobo. Ayo. Rajani. Tolong buatkan makanan untuk kita. Iya, Kakak. Sial, si Buntung ini malah menjadikan aku pesuruhnya. Aku harus bertahan dalam keadaan seperti ini. Lihat saja kamu, suatu saat kamu akan terima pembalasan dariku. Kemana? Ayo. Pawana. Bentar. Bentar. Siapa lagi yang melawan sampai kamu seperti itu? Arimbi. Arimbi sudah kembali. Siap. Satu musuh besar lagi yang harus aku hadapi. Dia pasti akan menghancurkan semua rencana kita. Sekarang ini, kekuatanku bukan tandingannya. Pawana. Secepatnya kamu harus mendapatkan mustika ratu ular itu. Iya, Pawana. Kalahkan Arimbi dengan mustika itu. Oh, ternyata dia adalah adik Arimbi. Bagus. Sekarang aku tidak sia-sia berada di sini. Rati, ajarkan Biung menjahit pakaian ini ya. Tidak usah, Biung. Aku bisa sendiri. Biung, silakan duduk di situ. Pesanan pakaian rakyat kita cukup banyak. Jadi biarkan Biung membantumu ya. Tidak usah. Aku bisa sendiri mengerjakan semuanya. Ada banyak hal yang Biung temukan di sini. Tapi kenapa kamu tidak mau mengajari Biung? Baiklah, aku akan mengajarkan Biung. Tapi Biung perhatikan aku dulu ya. Biar Biung yang mencoba sendiri ya. Iya, Biung. Sudahlah, Biung. Mungkin ini karena Biung belum terbiasa. Iya, sayang. Bagus sekali ya pakaian ini. Iya, kita harus mengantarkannya dengan cepat. Biar Rati mengambil pembungkusnya dulu ya. Berdirilah. Kalian tidak perlu manggil aku Kanjeng. Panggil saja Nari Rati. Junjungan kalian itu berada di istana. Maaf, Kanjeng. Nyai, ini jahitannya. Kami permisi dulu. Rati. Enggak lah. Pak Lastri. Rati. Sedang apa kamu di sini? Kami sudah tidak tinggal di sana lagi, Rati. Kami sudah tinggal di rumahku, Rati. Buat apa kami di sana kalau tidak ada kamu lagi? Maafkan aku. Kalau karena aku membuat keadaan tidak nyaman. Kamu sudah lupa siapa aku. Maafkan aku.
kita sudah terbiasa sama itu. Renggala, maukah kamu dan Pak Lasri tinggal bersama di rumahku agar kita bisa berkumpul terus? Kalau itu yang diinginkan Pak Lastri, dimanapun aku berada, aku akan selalu bahagia. Terima kasih, Renggala. Bajang! 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 Kamu di mana, Bajang? Bajang? Biung sudah bebas. Kamu sudah bisa bicara, Bajang. Cinta, Biung. Cinta yang membuatku bisa bicara. Cinta? Cinta kamu bilang? Lupakan masalah cinta, Bajang. Kamu harus membantu Biung untuk membalaskan dendam Biung pada pamanmu, Noro. Paman Noro? Siapa lagi dia, Biung? Dia adalah saudara laki-laki dari Biung. Dia yang sudah membuat Biung dan eyangmu menderita, Bajang. Jadi, kamu harus bisa membalaskan rasa sakit hati Biung ini kepada pamanmu, Bajang. Maaf sekali, Biung. Aku tidak bisa membantu Biung. Aku tidak mau lagi menghabiskan hidupku hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Sudah aku putuskan. Aku hidup untuk cinta, Biung. Cintaku untuk Narirati. Lupakan Narirati, Bajang. Jangan terlalu banyak berhayal. Kamu dan dia berbeda alam. Dia tidak akan pernah mungkin mencintai kamu. Dalam cinta tidak ada perbedaan, Biung. Dengan ketulusan cintaku, aku bisa mendapatkan segalanya. Termasuk cinta Narirati. Tidak, Bajang. Dengan mencintai dia, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Lupakan dia, Bajang. Lupakan Narirati. Dengan cinta, rasa sakit bisa berubah menjadi kebahagiaan, Biung. Itulah yang sedang aku rasakan. Apa kamu sudah gila, Bajang? Benar sekali, Biung. Akulah penggila cinta. Selamat tinggal, Biung. Bajang! Bajang! Kamu memang benar-benar gila, Bajang!
Selamat malam permaisuri hatiku. Bajang, Kenapa kamu belum tidur? Ini sudah terlalu larut, Rati. pekerjaanku masih banyak, Bajang. Aku harus menyelesaikan semuanya agar para pemesan kain ini tidak kecewa. Aku sungguh sedih melihatmu harus bekerja berat seperti ini, Rati. Kenapa kamu harus bersedih? Aku justru senang dengan keadaanku yang seperti ini. Jika itu bisa membuatmu bahagia, maka aku akan jauh lebih bahagia, Rati. Aku ingin sekali bisa membantumu, permaisuriku. Memangnya kamu mau melakukan apa? Apapun bisa aku lakukan untukmu, permaisuriku. Apa kamu sudah makan? Kenapa kamu belum makan? Nanti kamu sakit. Kayu bakar di rumahku habis, Bajang. Jangan khawatir, permaisuriku. Aku akan mencari kayu bakar di hutan. Tunggu aku. Ada hal yang sangat janggal. Untuk apa kakakku Noro membunuh Pawana? Dan untuk apa Naga Sukma merebut jasad Pawana? Kamu benar, Arimi. Naro tidak punya urusan ataupun balas dendam pada Pawana. Lalu, untuk apa dia membunuhnya? Sejak pertama aku sudah curiga. Tapi aku tidak tahu apa jawabannya. Sepertinya semua kecurigaan kita sama. Mungkin di balik kematian Pawana ada permainan besar yang sedang menanti kita. Iya, kita harus menyelidikinya dengan hati-hati dan jangan pernah gegabah. Izinkan aku yang menyelidiki tentang hal ini. Aku akan mencoba mencari tahu melalui Naga Sukma. Dengan apa kamu akan menyelidikinya, Arimi? Jangan takut. Jangan takut, sayangku. Maafkan aku kalau aku sudah membangunkanmu. Sang Hyang Widi begitu sempurna menciptakanmu. Kamu masih muda. Wajahmu cantik. Tidak seharusnya kamu bersanding dengan suami padangan. Jangan begitu, Pawana. Nanti Kakang Sukma melihat. Kamu tidak usah khawatir. Aku sudah memerintahkan Naga Sukma pergi jauh-jauh untuk mencari berita agar memuluskan rencanaku. Para dewa-dewi di Kayangan pasti iri dengan kecantikan wajah. Rasanya aku ingin sekali memilikimu sebetulnya. Kamu sungguh pintar merayu, Pawana. Hatiku bergetar mendengarnya. Kalau saja aku lebih dulu bertemu denganmu. Pawana, dia masih hidup. Berarti Naro dan Pawana saling bekerja sama. Dan Sami, apa yang sedang dilakukan di sini? Aku tahu apa yang harus aku lakukan.
Jangan kembali ke gua Naga Sukma. Untuk saat ini, lebih baik kamu memperbanyak mencari berita di Manguntul, Kurawan, ataupun di Malibiru. Kenapa harus sekarang? Aku bisa melakukannya besok. Dasar bodoh. Justru malam lebih aman untuk memata-mata. Aku tidak mau. Aku sudah cukup lelah. Oh, jadi kamu berani pada. Kalau begitu aku bisa memutuskan hubungan kerja sama kita. Kapan saja. Baik, aku setuju. Aku akan mengikuti perintah. Bagus. Kalau begitu, sebaiknya sekarang juga kau cepat pergi. Malang benar nasibmu, Naga Sukma. Sudah buntung, bodoh pula. Bagaimana? Byung hebat kan memainkan semua permainan ini? Iya, Byung memang hebat. Sempro, kalau Byung sedang bersama Pawan, kamu jangan bersuara. Tenang saja, Byung. Itu pasti beres. Tidak apa-apa. Byung dekati saja paman Pawan yang jelek itu. Biar jelek-jelek seperti itu, dia mempunyai kekuatan besar, Byung. Iya, lalu kita bunuh dia. Harus itu, Byung. Setelah dia mati, maka mustika itu akan menjadi milik. Apa kabarmu, Dewi Sambi? Tenang saja, Byung. Itu pasti beres. Tidak apa-apa. Byung dekati saja paman Pawan yang jelek itu. Biar jelek-jelek seperti itu, dia mempunyai kekuatan besar, Byung. Iya, lalu kita bunuh dia. Harus itu, Byung. Setelah dia mati, maka mustika itu akan menjadi milik. Apa kabarmu, Dewi Sambi? Ternyata sangat mudah sekali untuk menaklukkanmu, Dewi Sambi. Ayo, Bu. Ayo. Sambi, Sambi. Kenapa, Sambi? Kita selalu ditakdirkan bersama. Bagi diri kembali. Aku mendengar suara. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tidak bisa, Sambi. Kamu harus bisa merasakan siksa yang sudah kamu berikan kepadaku. Lihat saja, Sambi. Semakin kamu bergerak, kamu akan semakin terikat dengan kerja. Jangan lakukan itu, Arimi! Jangan! Meskipun kamu nangis darah, aku tetap akan menghancurkanmu, Sambi. Cepat pergi, Arimi. Biar Bobo yang menunggu wanita iblis ini. Baik, Bobo. Jangan pergi, Arimi! Tunggu, Arimi! Jangan pergi! Sial! Ternyata pesananmu banyak juga ya, Rati. Nari Rati. Ini kayu bakarnya. Terima kasih, Bajang. Byung Padmini. Biar aku saja, Byung. Mau dipindahkan kemana kayu bakarnya? Ke dapur saja, Bajang. Sudah selesai semua, Byung. Bajang, kamu jangan memanggilku dengan Byung. Karena biar bagaimanapun, kamu itu adik tiriku.
Tidak, Biung. Urusan saya cuma selesai sampai Narirati. Biung Narirati, ya biungku juga. Itu pakaian yang sudah jadi. Ini pakaian-pakaian yang belum sempat aku antarkan. Mungkin besok aku akan mengantarkannya. Bagaimana kalau aku saja yang ngantar ke sana? Biar kamu bisa menyelesaikan yang lain. Memangnya kamu bisa, Bajang? Tentu saja, Biung. Tidak usah, Bajang. Aku tidak mau merepotkan kamu. Rati, aku senang bisa bantu kamu. Sudah, kamu terusin saja jahitannya. Dan urusan antar-mengantar ke rumah warga, biar aku saja. Sebenarnya dia itu makhluk yang baik. Hanya saja Dewata mewujudkannya seperti itu. Tidak usah takut, Nyi. Jangan takut padaku. Kamu sekarang udah bisa bicara, Bajang. Mau apa kamu kesini? Pergi, cepat pergi. Aku cuma ingin mengantarkan pakaian-pakaian ini. Taruh, terus ada di situ. Dan kamu jangan cepat-cepat masuk ke dalam rumahku. Terima kasih, Nyi. Kenapa Bajang menjadi baik seperti itu? Ranjani, aku tidak sedang membual. Semakin hari, kecantikanmu semakin terlihat di dalam dirimu, sayang. Benarkah itu? Tentu saja. Seorang pawana tidak akan berbohong pada keindahan dan kecantikan. Dasar tikus licik. Coba-coba dia merayuku. Apa kamu merasa nyaman tinggal di sini, sayangku? Tentu saja, Pawana. Apa aku boleh bertanya sesuatu padamu? Apa itu? Semua pertanyaanmu pasti akan terjawab. Kenapa kamu berpura-pura mati, Pawana? Bukankah lebih enak tinggal di dalam istana? Ada hal yang besar yang harus aku lakukan, sayangku. Aku tinggal di tempat seperti ini hanya untuk sementara. Setelah aku mendapatkan apa yang aku cari, aku akan memboyongmu ke istana. Lalu bagaimana caranya memanggil arwah Bentar yang sudah mati? Oh, itu bukan arwah Bentar. Itu Kakang Arimbi. Lalu bagaimana caranya memanggil arwah Bentar yang sudah mati? Oh, itu bukan arwah Bentar. Itu Kakang Arimbi. Lalu untuk apa kamu bekerja sama dengan dia? Bukankah semua keturunan Buto Ijo itu sangat berbahaya? Tidak ada yang bahaya untuk Pawana selama dia bisa menghindarinya.
Bukan cuma itu sayangku. Aku juga sedang mencari mustika dari Ratu Ular untuk mendapatkan semua keinginanku. Dan setelah itu, aku juga akan memberikan bantuan pada si raksasa bodoh tanpa wujud itu dengan memberikan sebagian kekuatanku untuk mengalahkan Arim. Aku suka sekali laki-laki licik seperti kamu. Kenapa kamu bertanya terus, Ranjani? Bukannya kamu sudah mengetahui semua tentang hal itu? Iya, aku sudah tahu semuanya. Aku hanya ingin dengar dari mulutmu sendiri. Seorang laki-laki gagah dan tampan yang mempunyai keinginan besar untuk menguasai seluruh kerajaan. Ya, itulah aku. Lihat saja, sebentar lagi semua orang akan memanggilku Kanjeng Pawana. Lalu dengan apa kamu mengalahkan Ratu Ular itu? Kamu lihat, guci yang di balik batu itu. Di dalam guci itu terdapat arwah pawang dari India yang sengaja aku curi untuk menaklukkan Ratu Ular. Guci yang sangat indah. Tidak ada satu orang pun yang menyangka kalau di dalam guci itu terdapat kekuatan besar yang sudah membantumu, Pawana. Iya, ini aku, Dewi Sambi. Kamu pasti tidak menyangka kalau aku masih hidup. Terima kasih, Pawan. Kamu sudah menjelaskan semua rencanamu. Tapi ingat, semua rencanamu itu tidak akan berjalan dengan lancar selama aku masih hidup. Kejar dia! Tangkap dia! Pawana, aku ingatkan padamu. Jangan pernah terpedaya oleh wanita. Kejar! Tangkap! Dapatkan guci itu kembali! Bopo! Gimana hari ini? Berhasil, Bopo. Lihat, apa yang ada di tangan. Sialan kamu, Arimi. Itu milik Pawana. Iya, tapi sekarang ini milikku, Sakti. Dan mereka sudah tahu kalau kamu belum mati. Mulai sekarang mereka akan mengejarmu, Sakti. Licik kamu! Jangan pernah bermimpi, Sambi. Kamu tidak akan pernah menang melawan kami. Iya, inilah akibat. Kamu sudah berani mempermainkan namaku, Sakti. Dan kamu harus membayar mahal. Pilihlah, Sambi. Hah? Mau mati di tangan kami? Atau mati di tangan Pawana? Atau Kamandanu sendiri yang akan datang membunuhmu? Lepaskan aku! Kalau kalian berani, hadapi aku satu persatu! Kamu tidak akan pernah menang melawan kami. Iya, inilah akibat. Kamu sudah berani mempermainkan namaku, Sakti. Dan kamu harus membayar mahal. Pilihlah, Sambi. Hah? Mau mati di tangan kami?
atau mati di tangan Pawana, atau Kamandanu sendiri yang akan datang membunuhmu. Lepaskan aku! Kalau kalian berani, hadapi aku satu persatu! Hei Sambi, untuk apa kamu minta dilepaskan, ha? Gua ini adalah tempat yang terbaik untukmu. Kalau mereka tahu kamu berada di sini, maka tamatlah riwayatmu. Ayo Bopo, kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Kurang ajar Arimi! Kurang ajar kalian! Awas, aku akan membunuh kalian dan semua bangsa kalian! Apa? Aku ingin meminta bantuanmu, Arimbi. Tolong bantu aku untuk menyembuhkan Kanjeng Putri Laksmi dari gangguan Noro kakakmu yang selalu berubah menjadi Pangeran Benta. Iya, aku mohon kalian mau membantu Kanjeng Putri. Jangan biarkan dia terus dihantui oleh arwah gadungan Raden Benta. Kamu tidak perlu memohon Ranubaya. Aku dengan senang hati akan membantu Laksmi. Sebenarnya, apa tujuan Noro melakukan ini semua? Punya dendam apa Noro pada Laksmi? Apapun tujuannya, Rimbi, kita harus segera menghentikan Naro. Bopo, apa yang Bopo lakukan? Bopo harus membuat Laksmi menerima kenyataan bahwa Pangeran Bentar sudah mati. Benar-benar mati. Aku siap membantu. Wahai rakyatku sekalian, perlunya aku mengumpulkan kalian semua di sini. Karena ada sebuah pengumuman penting yang ingin kusampaikan terhadap kalian. Aku ingin kampung ini jadi kampung yang paling maju dibandingkan kampung manapun. Karena itu, aku ingin memberikan peraturan baru pada kalian. Mau apa lagi dia? Shh. Udah, jangan ngedumel. Ntar ketahuan. Rasa. Iya, kita harus hati-hati. Kemarin saja si Jarod, dia ngedumel dalam hati, langsung kena hukum. Kalian semua dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, peraturan baru yang harus kalian patuhi adalah kalau hati kalian sedang senang, kalian harus nangis. Tapi kalau hati kalian sedang sedih, kalian harus tertawa. Kalian mengerti? Tuh kan, aku bilang juga apa? Dia kasih peraturan yang ngaco. Ternyata di antara kalian masih ada yang tidak patuh terhadapku dan masih berani memprotes keputusanku. Tuh kan, dia tahu kan? Rasa. Coba kamu katakan sekali lagi apa yang kamu katakan tadi. Ampun Raden Gradaka, ampuni saya Raden Gradaka, ampuni saya. Raden Gradaka, ampuni, saya tidak akan mengulanginya. Raden Gradaka, ampuni saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi maaf, ampun Raden Gradaka. Sudah bilang, kalau kalian sedih atau sakit, kalian harus tertawa. Kenapa malah kamu nangis? Ayo tertawa. Diminum obatnya, Kanjeng. Kenapa kalian selalu menyuruhku meminum obat? Aku ini tidak sakit. Aku tidak gila. Pergi kalian dari sini. Cepat pergi. Laksmi. Suamiku. Kenapa kalian selalu menyuruhku meminum obat? Aku ini tidak sakit. Aku tidak gila. Pergi kalian dari sini. Cepat pergi. Laksmi. Suamiku. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak terluka?
Aku baik-baik saja. Kamu tenang saja. Syukurlah. Aku senang sekali mendengarnya. Aku sangat bosan di istana ini. Kamu mau kan menemani aku jalan-jalan? Tentu saja sayangku. Ayo. Kanjeng. Mau apa lagi kalian? Kalian mau mengikutiku? Awas saja kalau berani. Aku akan menghukum kalian berdua. Bagaimana sayang? Apa kamu bahagia? Tentu saja sayang. Asalkan aku bersamamu, aku akan selalu merasa bahagia. Sayang, lihat bunga ini indah sekali. Suamiku! Suamiku! Tidak! Tidak! Pergi kamu! Pergi kamu! Kamu sudah mati, kamu bukan suamiku! Kanjeng Putri. Kamandanu, tolong aku. Tolong usir setan itu. Kanjeng Putri, sudah ingat semuanya? Iya, tolong Kamandanu. Aku sudah tidak tahan lagi menanggung semua beban ini. Dia, arwah ini yang setiap hari menggangguku. Tenang Kanjeng Putri. Yang selalu mengganggu Kanjeng Putri bukanlah arwah Pangeran Benta, tapi dia adalah Noro, anak dari Butokala. Noro? Itu benar, Laksmi. Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Aku akan segera mencari cara untuk menghentikan kejahatan anakku. Tenang Kanjeng Putri. Yang selalu mengganggu Kanjeng Putri bukanlah arwah Pangeran Benta, tapi dia adalah Noro, anak dari Butokala. Noro? Itu benar, Laksmi. Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Aku akan segera mencari cara untuk menghentikan kejahatan anakku. Rakyatku sekalian, sekarang aku akan menyampaikan berita gembira buat kalian. Aku akan menghadiahkan keping emas buat kalian semua. Ayo kalian ambil keping-keping emas ini. Kalian boleh berebutan sesuka kalian. Kenapa kamu memukul aku? Karena kamu telah melanggar aturanku, lampir. Bukankah tadi sudah kukatakan, kalau senang harus nangis, dan kalau sedih harus ketawa. Peraturan itu kan untuk warga, bukan untuk aku.
Kamu sekarang sudah jadi anak buahku. Dan peraturan itu berlaku juga buat kamu. Kenapa kamu tertawa? Maaf Raden, kaki saya keinjak sakit sekali. Kamu benar-benar hebat. Karena itu, aku akan menghadiahi 2 keping emas lagi. Terima kasih. Terima kasih Raden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalian semua harus mencontoh apa yang dilakukannya tadi. Kalau kalian tidak mau kena hukuman. Satu hal lagi yang ingin aku sampaikan pada kalian. Nanti malam, aku akan menyelenggarakan pesta di taman. Kalian semua harus datang. Yang tidak datang akan dihukum. Kami akan datang Raden Gradaka. Benar-benar peraturan yang aneh dan bikin bingung. Aku tidak menyangka kampung kita bisa kacau seperti ini. Sudahlah, gak perlu dibahas. Nanti kita dihukum. Kita terus saja apa maunya. Sudahlah, kalian semua itu nggak usah protes. Yang penting kita semua kan merasa senang, ya toh? Lagi pula nanti malam kan akan diadakan pesta di taman. Pasti kita akan mendapatkan hadiah lagi dari Tuan Gradaka, ya toh? Apa kalian mendengar? Itu sepertinya suara Laras. Ya sudah, ayo kita ke sana yuk. Ayo pulang. Ayo. Kula nuwun, Mbak Yu. Ada apa kalian datang beramai-ramai begini? Maaf Mbak Yu, maksud kedatangan kami ingin ngasih tahu kepada Laras supaya Laras tidak belajar lagi. Soalnya itu sudah tidak dibolehkan lagi. Tidak boleh. Tidak boleh sama siapa? Masa orang belajar tidak boleh? Iya Laras, semua ini peraturan baru. Di rumah ini dari pemimpin kita, Gradaka. Semua warga tidak diperbolehkan belajar ataupun bekerja. Jadi semuanya itu harus hidup tenang dan bersenang-senang. Loh, belajar tidak boleh, bekerja juga tidak boleh. Laras, kamu suaranya jangan kencang-kencang. Nanti ketahuan Raden Gradaka, kamu bisa dihukum. Ya sudah, kamu ikut saja apa yang dia mau daripada nanti kamu dihukum. Kita harus bagaimana, Krishna? Apa kita harus membiarkan tongkat itu terus berkuasa di kampung ini? Tentu saja tidak boleh. Kita harus cari cara untuk mengusir tongkat itu dari sini. Kalau perlu, menghancurkannya. Tapi tongkat itu terlalu sakti untuk kita lawan, Krishna. Ya itu masalahnya. Kita harus cari cara untuk mengusir tongkat itu dari sini. Nanti juga ada jalan keluarnya. Loh, Laras kenapa ya Krishna? Rando. Kita harus cari cara untuk mengusir tongkat itu dari sini. Nanti juga ada jalan keluarnya. Loh, Laras kenapa ya Krishna? Rando. Kok kelihatannya seperti sedih? Laras, kamu mau ke mana? Kenapa kamu kelihatan sedih? Iya, Krishna. Sekarang tongkat itu makin merajalela. Dan tongkat itu membuat peraturan yang aneh-aneh. Hah? Bikin peraturan yang aneh-aneh bagaimana? Semua warga dilarang untuk bekerja dan belajar. Orang yang lagi nangis harus tertawa. Dan orang yang bersenang harus bersedih. Aku sudah menduganya. Pasti tongkat itu akan bikin kekacauan di kampung ini. Terus
tongkat itu juga mengundang penduduk untuk kumpul di taman. Kata tongkat itu ingin mengadakan pesta. Jika ada orang yang tidak datang ke pesta itu, pasti akan dihukum. Krishna, teman-teman, aku pergi dulu ya. Aku takut terlambat. Nanti aku dihukum. Ya sudah. Sebaiknya kita ikut pesta itu juga. Aku mau tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Kurang ajar! Berani-berani siluman perempuan itu mencuri kuciku. Ini semua salahmu, Pawan. Seharusnya kamu menjaga kunci itu dengan baik. Kamu sudah kehilangan tangan. Apa kamu mau kehilangan lagi lidahmu? Jangan berani bicara. Kalau tidak hanya membuat kepala pusing. Arimbi, kamu sudah bebas. Tentu saja bodoh. Kalau tidak, mana bisa aku berada di sini? Kenapa? Sepertinya kalian sedang ada masalah. Dewi Sambi sudah menipuku mentah-mentah. Dia sudah berani mencuri kunci sakti milikku. Kalian itu memang benar-benar bodoh. Bisa-bisanya kalian tertipu oleh Dewi Sambi. Siapapun yang bisa menemukan Dewi Sambi dan berhasil menemukan kunci milikku, maka aku akan memberikannya apapun yang dia mau. Baiklah, Pawan. Aku akan membantumu, kalian. Aku akan mendapatkan Dewi Sambi untukmu. Dan untuk masalah guci itu, aku tidak peduli. Itu hanya barang bodoh untukku. Tidak berguna. Baik. Begitu kamu menemukan Dewi Sambi, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Pawana, untuk apa kamu bekerja sama dengan Arimi? Tidak ada untungnya untuk kita. Tenang saja. Aku hanya memanfaatkannya untuk mencari Dewi Sambi. Tapi begitu guci itu aku miliki kembali, maka kita akan bisa mendapatkan